Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman, sobat ngopi, sobat kajian Millennial Daily? Hari ini bangsa kita sedang diuji dengan adanya pandemik coronavirus. Virus yang mudah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemik yang menjadi masalah bagi seluruh masyarakat yang ada di planet bumi ini. Teman-teman sekalian, dengan adanya coronavirus ini kita terpaksa untuk menjalani gaya hidup baru, gaya bertransaksi baru, gaya belajar baru, gaya bekerja baru, dan segala hal menjadi baru. Nah, dengan adanya coronavirus ini juga terlalu banyak waktu yang luang kemudian terjadi pada kita. Contoh, perkuliahan yang harusnya kita jalani sebanyak 14 kali pertemuan, boleh jadikan hanya 9 pertemuan yang digabung-gabung mata kuliahnya, kelasnya digabung-gabung. Akhirnya banyak waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong yang merupakan dampak dari coronavirus ini. Nah, bagaimana sih kita memposisikan diri sebagai generasi milenial, sebagai generasi harapan bangsa, sebagai generasi yang harusnya mendapatkan segala sesuatu lebih dibandingkan generasi-generasi di atas kita? Bagaimana kita menanggapi hal ini? Teman-teman sekalian, mungkin di antara kita ada yang memilih untuk santai, ada yang memilih untuk rebahan, ada yang memilih untuk main sama keluarga, ada yang memilih untuk pergi, dan itu semua pilihan. Tapi ada baiknya teman-teman, sebagai generasi yang menjadi harapan bangsa ke depan, dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh penyelenggara pendidikan, namun kita akui ataupun enggak kita akui, pembelajaran yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dalam masa yang seperti ini sangat tidak efektif bagi kita dan bagi teman-teman kita yang harusnya mendapatkan ilmu. Pada akhirnya, kemungkinan yang terjadi adalah kalau kita tidak menjadi generasi yang mandiri, kita akan menjadi generasi yang bobrok di masa yang akan datang. Pada masa kita dibutuhkan keilmuan kita, pada masa kita dibutuhkan keahlian kita akan menjadi generasi yang lemah. Masa itu akan menjadi masa yang lemah karena kita memang secara kondisi tidak diuntungkan, tapi kita juga tidak mengendalikan diri kita bagaimana kita melengkapi keilmuan kita di masa yang seperti itu. Oke teman-teman, Islam berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insyirah, Allah berfirman, "Fa'idza faraqta fansab wa ila rabbika farqab." Generasi-generasi muslim adalah generasi-generasi yang tidak mengenal waktu luang, generasi yang tidak mengenal waktu kosong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Allah Tuhanmu lah engkau berharap." Jadi kita sebagai seorang muslim harusnya tidak mengenal itu yang namanya waktu luang. Kita selesai melakukan pekerjaan ini, menurut Islam, segera untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Karena sungguh waktu-waktu luang itu merupakan waktu yang paling berbahaya bagi siapapun. Kita bisa melakukan apapun, setan bisa menggoda bagaimanapun caranya di waktu-waktu luang. Maka kita sebagai generasi muslim, harusnya di masa pandemik ini, kita bisa menulis satu buku, kita bisa membaca sebanyak-banyaknya buku, kita bisa membaca sebanyak-banyaknya literatur, kita bisa menciptakan beberapa keahlian-keahlian di bidang kita bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa. Maka manfaatkanlah waktu ini seperti itu. Sebagaimana orang-orang hebat pernah berkata, kalau aku bisa membeli waktu, maka akan ku beli agar waktu itu bisa lebih daripada 24 jam. Maka hari ini waktu sedang diobral bagi kita teman-teman. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai pemuda Islam, kita sebagai generasi-generasi yang diharapkan oleh agama dan juga negara, bisa mengaplikasikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dan telah diabadikan dan bisa kita nikmati bersama. Fa'idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kita telah selesai dari satu urusan, maka bergegaslah ke dalam urusan yang lain. Maka enggak akan berdampak sama sekali bagi pemuda Islam tentang coronavirus ini, tentang produktivitas pemuda Islam, enggak akan berdampak sama sekali. Karena kita punya pegangan, apapun kondisinya, kita tetap melakukan apapun yang kita bisa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.